Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Mari kita berikan tepuk kanan, tepuk kiri dulu. Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di depan kita sudah ada roti dan anggur. Mari kita memperingati perjamuan kudus yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Kau telah membuka kami di tempat ini dan Kau akan memberkati setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini bawa damai sejahtera, bawa sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan satu ujian singkat kemuliaan Bapa.
keluarga, bahkan yang dari kecil saja nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Satu yang ku rindu sekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, saya udah pakai itu kan begini, satu yang ku rindu. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, kami akan memulai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu siap gandol Gusti, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian gandol Gusti. Gandol Gusti,
Eh, sebelum saya pelayanan hari ini, hari Jumat itu 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat itu kan saya masuk kerja jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Di Malang itu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, pagi-pagi itu selalu hujan sekitar 3 atau 4 hari itu. Nah, itu membuat fisik saya itu lemah. Bahkan sampai pagi tadi saya pelayanan itu saya ngerasa kok badan berat banget ya, berat banget, pusing, terus habis itu flu, tenggorokan gak enak. Padahal saya ada pelayanan pagi sama pelayanan sore. Tapi pagi itu ya sudahlah, saya paksakan aja lah. Hari Sabtu itu saya udah bed rest, hitungannya saya dari jam 10 selesai kerja, pulang, terus habis itu masih ngurusin di toko bentar sekitar 1-2 jam, langsung saya tidur. Tidur itu dari siang sampai malam, terus ketemu pagi lagi. Itu tidur gak enak, tapi tidur itu bangun, tidur, bangun. Gak enak, badannya sakit semua. Sampai pagi tadi saya pelayanan ya mengucap syukur, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesanggupan bisa melayani. Bahkan sampai sore hari, bahkan sebelum sore ini saya itu pijet ke Om Gi. Saya bilang, Om, badanku ini wakil semua kayak Om dikepui temenan guys. Jadi sampai sekarang itu ya puji Tuhannya saya merasa luar biasa, lebih segar lah. Meskipun tenggorokan ini masih kadang ada batuknya, nyanyi masih agak serak, tapi saya merasa puji Tuhan sudah sangat baik lah daripada kemarin. Kalau kemarin itu benar-benar badan itu panas, karena namanya orang sakit tenggorokan. Kalau saya belajar biologi itu, saya orang sakit tenggorokan itu pasti badannya panas, flu, radang setelah itu. Tapi puji Tuhan, saya istilahnya berdoa kepada Tuhan, aku mau pelayanan, Tuhan berikan yang terbaik supaya bisa melayani Engkau. Meskipun secara manusia ini kita ini nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu yang melayani kita. Meskipun ya pelayanan kita ini cuma sebatas seperti ini, pasti nggak sempurna lah di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha sempurna, tapi kita berusaha yang sebaik mungkin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kesaksian saya. Mungkin ada dari yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dimuliakan dan naik ke surga.
Yohanes 1 ayat 5. Semua Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 8. Jika kita berkata bahwa kita
tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya, mungkin kita kalau di rumah biasanya kan untuk penghematan biasanya lampu-lampu yang tidak penting kan kita matikan, gitu ya. Keluar kamar kita matikan lampunya, gitu. Kemudian kita kalau masuk kita nyalakan lagi. Gitu. Jadi kalau kita tidak nyalakan lampu tentu gelap, ya, kamar kita gelap. Tetapi begitu kita nyalakan lampu langsung terang. Gitu. Jadi kegelapan itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam hidup kita diterangi oleh Tuhan Yesus, ada terang sedikit pun, walaupun hanya sedikit, maka kegelapan itu tidak bisa menguasai kita. Gitu. Ada kejahatan, ada hal-hal yang berdosa, gitu ya. Ketika kita bertobat, ada terang dalam hidup kita, maka kegelapan itu pasti akan terusir dengan sendirinya. Gitu. Nah, gelap itu pasti kalah cepat sama terang. Segelap apapun ya, walaupun dikasih lampu lilin kecil gitu ya, atau lampu dari HP sekarang itu ada lampunya kecil gitu, langsung terang, langsung kelihatan gitu. Jadi pada dasarnya kegelapan itu tidak bisa menguasai terang gitu. Nah, terang sekecil apapun pasti langsung membuat yang gelap itu jadi terang gitu ya, gitu ya. Jadi dan Yohanes menegaskan Allah adalah terang, artinya kegelapan itu tidak mungkin bisa bertahan terhadap terang itu. Nah, sayangnya itu kita itu kadang-kadang itu apa? Senang dengan kegelapan itu, gitu ya. Hidup dalam dosa gitu, rasanya senang gitu ya. Contohnya gitu ya, salah satu contoh itu berjudi, gitu ya, berjudi. Ini kesaksian ya, kong saya itu senang berjudi mudanya, ketika masih hidup itu senang sekali berjudi sama teman-temannya gitu ya. Apa ya namanya, tukung saya bilang itu macio gitu ya, atau main pakai kartu macio atau maciang gitu ya. Itu kalau di film-film silat itu banyak itu orang judi pakai itu ya, film silat-silat Mandarin itu ya, film wuxia itu banyak orang main gitu. Terus main kartu gitu, tidak pulang 3 hari gitu ya, biasanya gitu. Nah, itu sulit, mau diberantas itu suruh bertobat itu sulit gitu. Wah, ini kesenangan gitu ya. Wah, ini memang seneng sama teman-temannya gitu, tidak pulang 3 hari, makan di sana di rumah teman gitu. Atau judi sabung ayam gitu. Itu ternyata nurun dari punggung saya ke papa saya gitu ya. Nurun, suka judi sabung ayam. Macam-macam kayak gitu. Itu tidak nurun ke saya ya. Saya tidak suka judi, walaupun dulu juga pernah hidup di dalam dosa yang lain gitu ya. Tapi tidak judi gitu. Nah, kesenangan-kesenangan seperti itu memang agak sulit gitu ya. Itu sudah jadi kebiasaan, mendarah daging gitu ya. Terus apalagi rokok gitu ya. Kelihatannya rokok masa berdosa gitu kan gitu ya. Orang seringkali yang paling mudah itu ngomong rokok itu bukan dosa, cuma rokok gitu ya. Apalagi yang zaman sekarang rokoknya sudah beda ya, tidak pakai tembakau itu ya, yang pakai elektrik gitu sekarang. Itu saya kalau lihat di jalan-jalan itu anak-anak sekolah kadang itu nggak laki, nggak perempuan itu ya pakai yang elektrik gitu ya. Asapnya lebih banyak daripada rokok biasa, tapi aromanya beda gitu ya, macam-macam. Ada aroma mangga, aroma bunga-bunga gitu ya. Tapi kalau kita di dekatnya rasa aduh, ambunnya itu bener
kayak gitu, tapi mereka kok suka seperti itu ya. Padahal ya, kalau saya pernah melihat kesaksiannya dari pendeta Roni Daud Roni itu ya. Kalau di Alkitab kan banyak orang yang mana ada ayatnya kalau rokok itu berdosa gitu ya. Nah, padahal ayatnya itu jangan membunuh gitu. Masuknya di situ, jangan membunuh, karena kalau rokok untuk diri kita pribadi yang merokok itu gak sepiro, parahnya itu gak nemen. Tapi yang nemen itu malah yang perokok pasif gitu ya, orang-orang di sekelilingnya itu yang menerima akibat daripada rokok itu lebih parah. Nah, apa yang kita lakukan itu membunuh orang lain. Nah, itu makanya ayatnya itu jangan membunuh gitu ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Inti pesan dari 1 Yohanes. Allah itu murni, suci, tidak ada noda. Allah itu benar, tidak ada kepalsuan. Allah itu terang yang mengungkapkan. Allah itu terang yang mengarahkan. Nah, jadi dari ayat 5 disebutkan Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi ini sangat penting ya Bapak Ibu. Rasul Yohanes itu berkata, Allah itu bukan seperti ini ya. Allah mempunyai terang. Allah itu mengeluarkan terang. Allah itu memberi terang. Itu semua benar. Tetapi yang sangat benar adalah Allah itu sendiri adalah terang. Jadi Tuhan Yesus itu adalah terang itu sendiri. Jadi artinya ketika Allah itu murni, suci dan tidak ada noda, itu tidak ada hal yang tersembunyi dari Tuhan. Dan kita pun jangan menyembunyikan segala dosa kita, karena Tuhan itu Maha tahu gitu. Biasanya kalau orang punya dosa itu memang senengannya disembunyikan ya, jangan sampai orang lain tahu. Bahkan mungkin kalau suami istri, wah jangan sampai istriku tahu ya kalau aku punya dosa ini gitu ya. Atau orang-orang lain kita rasanya malu punya dosa itu sehingga disembunyikan. Tetapi Tuhan itu Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi. Jadi kita pun tidak perlu menyembunyikan kalau kita punya dosa. Ngaku saja sama Tuhan, tidak apa-apa gitu ya. Karena Tuhan itu Maha kasih, Maha pengampun gitu. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh ngaku segala dosa kita, pasti diampuni. Langsung diampuni gitu. Jadi tidak usah khawatir, waduh kok ya apa ya nanti saya dihukum dan sebagainya. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Tetapi kalau sudah minta ampun, sudah ngaku dosa, jangan berbuat dosa lagi, gitu loh maksudnya. Jangan diulang lagi dosanya itu, balik lagi, gitu ya. Dosa lagi ya, itu. Nah, Allah itu benar, tidak ada kepalsuan. Tuhan itu tidak pakai topeng. Jadi apa yang dikatakan sungguh benar, itu dia. Gitu. Jadi tidak ada. Ya itu kalau menyembunyikan dosa itu kita seperti topeng itu. Koyoke wis jadi orang yang benar gitu ya. Kayak orang yang wah hidupku sudah kudus, aku sudah suci gitu ya. Gitu. Tetapi ternyata di balik itu kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Gitu. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Nah, tidak perlu kita pakai topeng, yang penting kita mengaku. Nah, Allah itu terang yang mengungkapkan. Artinya kalau kita mengungkapkan dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan, itu bukan suatu hal yang memalukan, gitu ya. Mungkin kita, wah izin aku ngaku dosa, gitu ya, dosa aku memalukan, gitu. Nah, pengakuan dosa biasanya itu kita ngaku dosa kepada Tuhan, gitu ya, yang pertama. Kemudian kita juga harus mengaku dosa kepada sesama kita. Ada orang yang biasanya kalau kita tidak berani ngaku dosa, ada hamba Tuhan, ada gembala kita, ada pendeta yang bisa menuntut kita untuk kita ngaku dosa, gitu ya, dosa pengakuan dosa. Gitu. Yang ketiga, ada baiknya kalau kita bersalah kepada orang, kita tahu orang itu ya kita ngaku sama dia, gitu loh. Pak,
Bu, Tante, Om, gitu ya. Saya pernah berdosa, saya pernah bersalah pada Bapak Ibu. Saya ngaku dosa saya, gitu. Mohon dimaafkan, gitu ya. Gitu. Memang rasanya malu pertama kali, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka hati kita itu plong, gitu rasanya, lego sungguhan. Gitu. Orang yang sudah ngaku dosa, diampuni dosanya, Tuhan membenarkan orang yang seperti itu. Dan dalam dia tidak ada dosa lagi. Ketika itu loh ya, ketika sudah ngaku dosa, tidak ada dosa dalam hidup kita. Hidup kita enak, lego, plong, ayem, tentrem gitu ya. Gitu. Kita disebut orang yang dilayakkan Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan. Nah, setelah itu ya jalani hidup yang dengan benar, hidup yang kudus kita jalani selanjutnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Gitu. Jadi jangan di tengah-tengah itu terus kita dosa lagi. Nah, sudah nanti dihukum lagi sama Tuhan gitu ya. Dan Tuhan itu Allah yang mengarahkan. Jadi seperti lampu di jalan yang gelap tadi, memberi arah dan tujuan gitu ya. Kalau kita di jalan yang gelap mungkin pakai senter gitu ya, kita bisa lihat jalan itu menuju jalan yang kita mau gitu. Tidak belok kanan kiri, tidak kesasar, tidak kecemplung got gitu ya. Jadi Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu ya firman itu gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lakukan firman itu dalam hidup kita, maka firman itu mengarahkan hidup kita menuju jalan yang benar. Yang ketiga, masalahnya, ada masalah juga ini. Manusia itu senang bersekutu dengan gelap, gitu ya. Gitu. Yohanes berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Ya, di ayat 6 itu begitu. Ya, lanjut. Dan ini sebuah kalimat yang keras tetapi penuh kasih. Jadi ketika banyak orang ya kita hidup berjemaat seperti ini, ke gereja rajin gitu ya, tapi hatinya masih gelap. Ya. Atau pelayanan kita masih berjalan karena kita dapat tugas, dapat jadwal, kita tetap melayani gitu ya, tapi rumah tangga kita gelap gitu ya, nggak karu-karuan gitu ya. Mulutnya rohani, senang mengucapkan kata-kata firman gitu ya, tetapi pikiran kita masih gelap. Penampilannya terang, contohnya seperti duduk berdiri di depan sini ya, kan kelihatan terang. Wah, itu orang yang lebih suci daripada yang duduk gitu ya, kelihatannya begitu ya. Tapi di dalam ruang pribadi, di dalam kehidupan kita di luar, jalannya masih gelap. Rajin ibadah, tapi dosanya tetap dinikmati. Ya, nah, ada contoh begini. Kalau kita ketemu sama hamba Tuhan, kita senyum, ya Pak Pendeta, gitu ya, ya Pak Gembala, gitu ya. Senyumnya itu lebar gitu. Tapi kalau di rumah, waduh, kata-kata makian, suami istri gitu ya, sering gegeran dan sebagainya. Itu artinya ya belum hidup di dalam terang, gitu ya. Dan Yohanes berkata, jangan hidup di dalam dunia, dua dunia, gitu ya. Satu hidup dalam terang, satu hidup dalam gelap. Dua-duanya dijalani. Mana bisa? Kan gitu. Dan Yesus berkata juga, kita tidak bisa berlayar dengan dua perahu, gitu ya. Kakinya satu perahu sini, kaki sebelahnya di perahu yang sebelah. Kalau perahunya itu masih lurus, bisa. Kalau perahunya belok, kita pasti kecebur, gitu ya. Gitu. Jadi kita ini bukan kelelawar rohani yang hidupnya di dalam kegelapan ya, Bapak Ibu ya. Kita ini anak terang. Jadi hidup harus hidup di dalam terang. Dimanapun, kapanpun, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial, di RT RW gitu ya, tetap hidup di dalam terang. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita lakukan kebenaran itu, maka orang-orang itu tidak bisa menuduh kita.
Tidak ada tujuan yang bisa sampai ke kita. Oh, iku lho, ini ngono gitu ya. Tapi tidak ada buktinya, orang juga tidak bisa menuduh. Orang lain juga pasti akan menyangka, lo enggak lo, wong itu sama saya baik kok, gitu ya, dengan tetangga kanan kiri, baik suka bantu, gitu. Anak saya pernah jatuh di selokan dibantu, gitu ya, gitu. Jadi tetangga kanan kiri juga akan tahu kehidupan kita setiap harinya, gitu. Ada yang ngomong, oh itu lek ngomong kasar, tidak pernah dia ngomong kasar, dia selalu baik. Kalau ngomong manis, gitu ya. Ada orang lain yang juga akan menjaga perkataan-perkataan yang tidak baik itu, gitu ya. Yang keempat, hidup di dalam terang membawa 3 berkat besar. Ini ada di dalam ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi mengapa banyak juga gereja yang retak, gitu ya? Kayaknya bisa. Jadi beberapa gereja yang lain, gitu ya. Mengapa banyak keluarga juga yang retak, kehidupannya perceraian dan sebagainya, gegeran, pisah rumah sampai gitu ya. Jadi bukan masalahnya yang besar, tetapi ada kegelapan yang disembunyikan. Seringkali tidak mau berterus terang satu dengan yang lain, ada yang disembunyikan, tidak mau terus terang. Contohnya apa? Ada kepahitan yang disimpan, gitu ya, sakit hati, tidak mau dilepaskan, gitu. Tidak mau ngaku, tidak mau diberesi. Jadi kalau di dalam dunia medis banyak orang yang sakit jenis-jenisnya itu kanker, gitu ya. Itu biasanya berawal dari kepahitan, gitu ya. Hatinya pahit, dipendam lama-lama jadi kanker, gitu ya. Jadi sirosis, jadi hatinya itu mengkerut, membatu, gitu ya. Jadi kebanyakan itu seperti itu, ya. Jadi kepahitan itu apa sih untungnya, kan gitu. Lepaskan saja, buat apa disimpan, gitu. Salah satu contoh itu begini ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa kesaksian itu ngomong seperti ini. Ketika ada 2 orang ini gegeran, gitu ya, saling menyakiti, gitu ya. Contohnya salah satu saya menyakiti orang lain, gitu ya. Kemudian setelah gegeran-gegeran, masing-masing menerima firman Tuhan, gitu ya. Orang yang menyakitkan hatinya itu sadar, gitu. Oh iya, tidak baik ya menyakiti hati orang, gitu. Kemudian dia datang minta maaf, gitu ya. Bapak Ibu, gitu ya, saya salah selama ini. Saya minta maaf sudah menyakiti Bapak atau Ibu, gitu ya. Maka orang ini dibenarkan oleh Tuhan karena dia mau mengaku salah, mengaku dosa, gitu. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Dan seumpama dia itu meninggal langsung, gitu ya, langsung naik surga, gitu ya. Nah, tetapi orang yang dimintai maaf tadi itu dia tidak mau memberi maaf, gitu ya, masih jengkel dan sebagainya, gitu. Nah, orang yang tadinya punya salah ini, yang sudah minta maaf ini, walaupun dia pencetusnya, tapi dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, orang yang sebetulnya kasihan ya, disakiti, gitu ya, dia menerima kesakitan, tapi dia tidak mau sadar, tidak mau menerima pengampunannya orang, maka dia tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika langsung mati, gitu ya, dia tidak akan masuk surga, gitu. Seperti itu. Jadi rugi sekali orang ya yang menyakitkan orang ya harus segera bertobat sehingga tidak menyakitkan orang lain lagi, gitu kan ya, tidak berkali-kali menyakiti orang lain. Tetapi orang yang disakiti ini juga harus menerima, punya kerendahan hati, sehingga kalau orang punya kerendahan hati, dibilangi apapun yang sejelek apapun, dia tidak akan sakit hati, gitu. Itu omongan apa, gitu ya, tenang saja, anggap saja angin lalu. Wah, ngomongnya itu ngawur, tidak usah dimasukkan hati, gitu ya. Nah, kalau kita bisa punya hati seperti itu, kita tidak akan pernah sakit hati juga, gitu.
Biarpun orang itu mau menyakiti kita, ya terserah dia ngomong apa gitu ya. Aku punya Tuhan yang membuat hatiku damai sejahtera gitu ya. Anggap aja itu mau orang ngomong ngawur gitu ya, tidak perlu dipedulikan gitu. Kita juga harus punya sikap seperti itu, sehingga kita tidak akan pernah sakit hati lagi gitu. Rugi, sakit hati itu rugi Bapak Ibu gitu ya. Kita sakit, bahkan bisa menimbulkan sakit penyakit gitu ya. Akan lanjutkan. Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil gitu. Dan kita ini kan seringkali kita juga ngomong ya, kita ini kan manusia lemah gitu, sering jatuh dalam dosa gitu ya. Mungkin pagi tidur itu sudah mulai ngomel gitu ya. Itu mau masak, waduh minyaknya ternyata kemarin belum beli gitu ya. Gimana ini caranya? Ngomel-ngomel gitu ya. Ya memang diperlukan dalam tidur itu langsung doa gitu ya sebelum melakukan segala aktivitas gitu ya. Segera doa dulu sehingga apa? Kita minta pimpinan Tuhan untuk menuntun kita sepanjang hari gitu ya. Gitu. Saya itu kadang-kadang juga berpikir ya kalau bangun pagi itu mikirnya itu gini Bapak Ibu. Nah, saya juga kan pernah kapan hari berapa tahun lalu itu sakit gitu sehingga gembala saya juga ngomong, aduh jangan-jangan meninggal ini nanti gitu ya. Sudah masuk IGD dan sebagainya gitu ya gitu. Dan itu membuat saya berpikir gini, iya ya, hidup manusia itu ya tidak jauh gitu loh ya. Kalau Tuhan mau panggil itu langsung gitu ya, seketika tuh bisa Tuhan panggil gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat ya seperti ini, ketika kita itu tidur gitu ya, kita tidur itu kerasa apa sih? Gitu. Kita itu terasa apa kalau kita sedang tidur gitu ya? Saya itu bayangkan gitu, ketika bangun pagi gitu ya, iya ya, sepanjang malam saya tidur itu saya tidak merasa apa-apa gitu. Ya mungkin ada kadang-kadang mimpi gitu ya, mimpi kadang-kadang seperti itu. Tapi selama kita tidak terbangun malam, mungkin kencing dan sebagainya, kita tuh tidak merasa apa-apa Bapak Ibu gitu. Jadi kalau saat itu kita tidur gitu ya, tiba-tiba anakku kamu waktunya pulang, dipanggil sama Tuhan. Ya kita tidak tahu, tidak merasa apa-apa gitu. Makanya ketika menjelang tidur saya itu selalu berdoa begini, Tuhan aku serahkan hidupku malam ini dalam tangan-Mu. Saya tidak terlalu berharap apa-apa untuk besok pagi mau lakukan pekerjaan yang besar dan sebagainya gitu. Karena ketika bangun pagi, aku masih bisa bangun pagi ini, artinya saya harus minta pertolongan Tuhan hari ini untuk sepanjang hari ini. Gitu. Apa yang harus saya kerjakan supaya tidak lakukan yang sia-sia gitu loh, yang bermanfaat, yang menjadi berkat. Apa saja, apakah itu pekerjaan, apakah itu kehidupan sosial, rumah tangga, semuanya bisa. Tidak ada masalah. Apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari itu tidak masalah. Yang masih bekerja, mungkin punya toko dan sebagainya, ya berdoa aja, minta Tuhan memberkati pekerjaan kita, toko kita, gitu ya. Yang bekerja ikut orang juga begitu. Berdoa agar supaya di tempat pekerjaan bisa menyelesaikan segala pekerjaan itu dengan baik. Nah, saya ada satu kesaksian ini sebetulnya dari Bapak Gembala saya, karena dia dulu seorang pimpinan perusahaan gitu ya, di pabrik gitu ya, sehingga dia banyak cerita mengenai anak buah gitu ya, karyawan-karyawan gitu. Bahkan ini menurut saya memang sedikit menyedihkan gitu ya, kalau dia cerita itu gini. Anak-anak Tuhan yang mengaku orang-orang percaya gitu ya, itu banyak sekali kalau bekerja di perusahaan itu prestasinya itu kalah jauh sama orang-orang yang lulusannya ya di katakanlah perkotaan gitu ya, kalah jauh gitu. Dedikasinya maupun etos kerjanya itu kalah gitu. Sayang sekali. Suatu ketika dia itu kepingin ada satu anak Tuhan dibina supaya dia bisa
menggantikan gembala saya pimpinan ini, karena dia kerohaniannya cukup baik, gitu ya. Kemudian dianjurkan dia, ayo ikut seminar ini, seminar itu ya, untuk meningkatkan ya kepandaiannya, dibilang ya. Tapi nggak mau Bapak Ibu, gitu. Disuruh seperti itu, alasannya banyak, gitu. Waduh, kalau tanggal sekian nggak bisa Pak, saya ada pelayanan Pak. Gitu. Waduh, kalau tanggal segitu nggak bisa Pak, saya harus ngantar istri dan anak saya. Gitu. Oh ya sudah, kalau kamu nggak bisa ya, oke, nggak apa-apa. Akhirnya ya kesempatan itu diberikan pada orang-orang yang lain itu, dan mereka dengan antusias siap. Gitu. Dan akhirnya orang-orang ini sekarang menjadi atasannya dari si anak itu. Gitu. Selang sekian, ada sampai 2 tahun. Gitu. Jadi saya berharap anak-anak Tuhan itu apa ya, kerja itu kalau memang tugasnya sedang bekerja, ya, atau tugasnya sedang menjadi pelajar, harus lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Gitu. Jadi jangan berdalih layanan, gitu ya. Jangan berdalih pelayanan. Ada masanya, pelayanan ada masanya, pekerjaan ada masanya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Oke, selesai. Bagaimana hidup di dalam terang? Jadi supaya Bapak Ibu tidak hanya mengerti firman, tetapi kita juga bisa mempraktekkan, gitu ya. Jadi setiap firman Tuhan itu memang harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau enggak, ya percuma, gitu kan? Hanya omong saja, gitu. Kalau omong saja, ya percuma. Kita nonton di YouTube juga banyak, gitu ya. Firman-firman yang bagus-bagus itu banyak. Tetapi kalau kita tidak menyerap, kita tidak merenungkan, kemudian kita tidak lakukan, akan percuma. Tidak ada dampaknya, gitu ya. Gitu. Yang pertama itu apa harus kita lakukan? Yang pertama jujur di hadapan Tuhan, ya. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudah saatnya kita berhenti berbohong pada diri sendiri. Jadi jangan berkata aku nggak bisa apa-apa, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita disuruh diberikan semangat, ayo kamu sudah saatnya melayani. Oh enggak, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak berani, gitu ya. Saya tidak bisa apa-apa, gitu. Padahal Tuhan ngomong setiap kita minimal ada 1 talenta, gitu ya. Pasti bisa harusnya, gitu. Jadi sebetulnya kalau ngomong nggak bisa apa-apa, gitu, bisa jadi orang sombong, gitu ya. Nggak mau, orang yang nggak mau. Selanjutnya, jadi terang itu tidak bekerja pada hati yang pura-pura, ya. Harus jujur, harus yang benar. Yang kedua, berani mengaku dosa, bukan menutupinya. Ya, itu yang tadi sudah saya sampaikan bagian lebar. Jadi jangan menutupi dosa, harus dinyatakan, harus dibuka segala dosa itu. Dosa itu bisa ada di mana-mana. Dulu saya juga seperti itu, sudah melayani, tetapi dosa tetap jalan. Orang tua hamba Tuhan yang lain tidak tahu, gembala tidak tahu, gitu ya. Tetapi yang kita rasakan ketika kita melayani tidak ada dampak apa-apa bagi orang lain. Pelayanan kita itu tidak punya dampak ketika kita masih berdosa tetapi melakukan pelayanan. Tetapi ada juga ya kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi mungkin punya talenta tertentu, gitu ya. Dia katakan gini, orang itu belum baptis tuh, kok boleh ya dia melayani, ya. Tapi ada gereja yang sangat saklek yang ngomong tidak boleh, gitu ya. Harus bertobat dulu dan sebagainya, gitu. Tetapi ada pertimbangan khusus, mungkin gembala melihat sesuatu, cara membuat orang bertobat itu kan macam-macam, gitu ya, beda-beda. Ada yang dikasari, ada yang harus dengan cara yang halus, gitu ya. Ada yang
harus dituturi baik-baik, baru seseorang itu bisa bertobat. Itu saya kira memang kebijakan khusus gitu ya daripada kepala. Jadi kita jangan juga banyak menghakimi, gitu ya. Oh itu, gitu ya. Kita kalau menghakimi orang lain begitu kita juga salah, gitu ya. Dan biarkan firman menjadi penerang. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi intinya adalah tetap di firman, baca, gitu ya. Firman itu harus dibaca setiap hari. Mungkin di sini saya tidak tahu apakah ada kayak semacam grup gerakan baca Alkitab, gitu ya. Gerakan baca Alkitab, kalau di WA macam-macam kan banyak. Ada yang satu pasal, ada yang cuma satu perikop, ada sekian ayat-ayat, macam-macam terserah, gitu ya. Gitu. Jadi bisa mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, gitu ya. Kalau saya lihat di situ gerakan baca, bukan gerakan mengerti Alkitab, bukan. Gerakan baca saja, kemudian laporkan untuk menunjukkan kesetiaan kita, ketekunan kita, gitu ya. Jadi lapor itu bukan karena kudu lapor, gitu ya. Tapi itu tujuannya adalah apa? Supaya kita belajar setia, belajar tekun, berdedikasi, baca saja, ngerti dan ngerti, baca saja. Tapi ya artinya ya jangan baca cepet-cepetan gitu ya, bocor-bocor gitu ya. Baca baik-baik, gitu ya. Kalau tidak ngerti ya sudah, gitu. Lewat aja. Kan besok pagi juga sudah baca lagi, gitu ya. Bisa pagi, bisa malam, tergantung Bapak Ibu punya berikan kesempatan, gitu ya. Jadi tanpa firman, hidup kita itu seperti berjalan di dalam malam yang tanpa lampu, pelan-pelan, takut, ragu-ragu, bahkan takut nyasar. Nah, maka jagalah hidup kita di dalam terang. Jadi hidup di dalam terang itu berarti apa? Tidak ada topeng, gitu ya. Tidak ada rahasia dalam gelap, tidak ada ruangan gelap yang kita sembunyikan dalam hati. Nah, Bapak Ibu, ada enggak yang HP-nya ini di di password, gitu ya? Seringkali kan memang di password itu kadang-kadang untuk anak kita ya, supaya tidak buka sembarangan. Gitu. Kadang-kadang karena anak-anak kita kadang pinjam HP, gitu, gamenya macam-macam, gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi karena saya tidak punya anak yang kecil, gitu ya, tinggal cucu yang nggak pakai HP saya, maka HP saya tidak ada passwordnya. HP saya maupun istri tidak ada password dan tidak pernah mati 24 jam. Jadi mau tidur pun saya tidak pernah matikan. Jadi kalau ada sesuatu, ada yang penting, ada apa, tetap bisa dihubungi. 24 jam bisa dihubungi. Gitu. Jadi tidak ada rahasia di sini, gitu loh. Tidak ada rahasia. Oh, kok apa belaan sama si A si B, ada ngomong rahasia, gitu ya. Tidak ada di situ ya, bisa dibuka, boleh dibaca oleh semua orang. Bahkan Bapak Ibu pun boleh baca HP saya, apa, gitu ya, gitu. Nah, ini hampir selesai. Jadi terang itu menyembuhkan. Jadi terang itu mengubahkan, menguatkan, bahkan mengampuni dan menuntun kita. Gitu. Maka bawalah hidup kita itu di dalam terang, jangan suka di dalam gelap tadi, gitu ya. Jangan mau lagi hidup di dalam terang. Gitu. Gelap itu apa sih? Masa lalu kita. Ya, seringkali itu kita ini tiap orang beda-beda. Ada orang itu saya ingat-ingat gitu ya, masa lalu aku gitu ya. Sampai hidupnya itu rasanya apa? Bahasa Jawa itu melongso gitu ya. Biyen aku gitu ya. Hidup dalam dosa gitu ya. Ingat-ingat sampai sekarang gitu ya. Terus cerita kepada orang lain. Aduh, saya tuh dulu begini gitu ya. Gitu. Itu masa lalu kita gitu ya. Kalau menurut saya sebaiknya ya sudah tidak usah diingat-ingat lagi. Itu sudah masa lalu. Kita sudah hidup di dalam Yesus, di dalam terang, hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera gitu ya.
Itu sekarang yang kita alami. Buat apa? Senang hidup ngiling-ngiling zaman dulu. Gitu. Kalau zaman dulunya kita ya, kadang-kadang saya, tapi kadang-kadang zaman zaman dulunya orang lain yang kita sering buka-buka gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Istri atau suami gitu ya. Biar kau ini, gak eling yo. Itu kadang-kadang tercetus gitu ya. Dulu kamu ini, anda saya tolong. Nah, gitu. Itu masa lalu gitu tuh sudah. Tidak usah diingat-ingat banget gitu. Membangkitkan sakit hati kembali. Gitu. Itu hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang tidak ada gunanya, gitu ya. Selain merugikan. Gitu. Lebih baik apa yang kita nikmati sekarang. Tetapi gini, jangan yang masa lalu itu udah diselesaikan, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau udah diselesaikan itu memang ingat terus. Gitu. Wah, aku tahu dulu disakiti. Gitu ya, ingat terus. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, lama-lama itu lupa, Bapak Ibu. Kita pernah salah, pernah dosa, pernah disakiti orang, lama-lama lupa. Kenapa bisa lupa? Ada firman itu yang merangi hidup kita, yang membuat kita itu lupa. Jadi kemungkinan, saya mungkin pernah cerita, kemungkinan kita ketika di jalan melihat sesuatu, itu kita bisa ingat, loh, aku dulu pernah kayak gitu. Nah, itu masa lalu kita yang pernah ada, tapi sudah dilupakan oleh firman. Gitu ya. Jadi hiduplah di dalam firman. Kebiasaan buruk, kesalahan yang disembunyikan, kelemahan yang kita pendam. Jadi maka itu yang terakhir, mari kita selalu berkata di dalam hati kita, Tuhan, nyalakan terang-Mu di dalam hidupku. Singkapkan apa yang gelap, sembuhkan, sucikan, dan pimpin selalu aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan, perjamuan kudus kita lakukan setiap kali untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita. Dia rela mati supaya kita beroleh hidup. Kita yang dulunya penuh dosa, sudah tidak mungkin masuk surga, gitu katakanlah ya. Kita dibenarkan kembali, dibuat hidup kembali, bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita siapkan. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya nyataku. Dia akan jadi anaknya, beri damai di dalam jiwa. Bagi Dia semua
Yesus kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan sore hari ini kami menikmati perjamuan kudus, roti dan daging. Semua ini mengingatkan kami bahwa Engkau telah mati bagi kami. Biar kami melalui persekutuan ini kami dikuatkan, kami disembuhkan. Untuk itu Tuhan, kami juga memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami segala dosa, kesalahan kami yang mungkin masih ada yang tersembunyi. Kami juga mohon pengampunan daripada kami, karena kami percaya jika kami mengakui segala dosa kami, maka Tuhan ya dan adil. Terima kasih Bapa, kami akan siap untuk menerima roti dan daging ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna. Terima kasih Kau telah mati bagiku.
Mari kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas dipersilakan. Sembari kita memberikan persembahan, mungkin ada pengumuman dari Bu Nika. Oke, untuk pengumumannya kita hari Rabu kita akan ada latihan Natal di tempat ini. Kita akan ada latihan di tempat ini dimulai di jam 4 atau 5. Jadi berkumpul di tempat ini kita akan mulai latihan Natal. Dan juga hari Jumat kita juga akan ada latihan untuk hari Minggu dan juga Natal kalau sempat. Jadi kita mulai start di jam 5 juga. Dan juga kita tetap berdoa untuk Natal di tempat ini pada tanggal 28 Desember jam 5 sore. Kita berdoa agar segala dana dapat tercukupi. Jam 4 sore, 28 Desember, agar segala dana dapat tercukupi dan juga Tuhan memberikan cuaca yang baik. Itu sih pengumuman kita. Dimohon kehadirannya juga bagi opa-oma sekalian bisa datang di tanggal 28 Desember. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Kita bersuka cita atas kedatangan Tuhan Yesus sekali pertama di dunia ini. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, Bapak Engkau sungguh baik. Nanti itu doa penutup Bu Nika dan juga penutup doa oleh Pak Ana.
kita akan pulang semuanya ke tempat masing-masing. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita. Kiranya Roh Kudus memimpin hidupmu sepanjang hari, sepanjang umur hidupmu. Dan lakukan firman itu dalam setiap kehidupanmu, maka engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama. Oh lah lah. Cari dia duduk belakang sana. Oh iya, mari.
Mobilnya tangga. Kok gak datang pagi nambah hari deh. Kamu gimana? Ayo jangan cakap-cakap di depan makanan ya. Gunting. Oh iya, kalau apa ini dirubahnya nggak? Nih nanti enak sebetulnya. Ini kan buku kan? Anu, Terus nanti ini kan pun. ya sih saya belum. Baik, terima kasih.